Wilujeng Daramang dulur sadayana, tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa ya, selalu dukung channel Ngadongeng Film. Meskipun di antara kalian pasti sudah mendengar cerita alur film yang berjudul Ninja Assassin. Film lawas yang tentunya masih betah untuk kita tonton, karena banyak adegan pertarungan yang sangat epik ala ninja di film ini. Pada awal abad ke-14 Masehi, penjelajahan Islam yang bernama Ibnu Battuta menemukan klan ninja tertua di pegunungan Jepang. Klan tersebut merupakan klan ke-9 yang bernama klan Pasir Hitam. Saat itu juga, Ibnu Battuta diajak untuk singgah di klan tersebut oleh ketua klan. Di sana, Ibnu Battuta diperlihatkan pertarungan yang sangat epik ala ninja dari usia yang cukup belia. Saat itu juga, Ibnu Battuta menuliskan penemuannya itu dalam sebuah buku. Semenjak itu, tidak ada orang yang mengetahui nasib klan yang ke-9, klan Pasir Hitam. Entah klan tersebut ditelan bumi ya. Beberapa ribu tahun yang berlalu, kita dibawa ke masa sekarang, di mana di sebuah kota Jepang yang bernama Osaka telah terjadi banyak pembantaian geng Yakuza oleh sekelompok orang yang belum diketahui. Setiap mereka menerima surat yang berisi pasir hitam, maka hanya ada ketakutan di dalam tubuh mereka, karena mereka akan dihabisi oleh sekelompok ninja. Tanpa disadari, klan 9 pasir hitam masih eksis, dan mereka menjadi pembunuh bayaran. Scene pun berlanjut. Kita dibawa ke sebuah kota Berlin, Jerman, yang dimana kita berada di sebuah kantor Europol. Di sana terlihat agen forensik wanita yang bernama Mika Coretti. Saat itu, ia memberikan hasil penyelidikannya kepada teman detektifnya yang bernama Ryan Maslow. Menurut Mika, pembantaian yang terjadi pada geng Yakuza di Osaka dilakukan oleh klan ninja tertua yang bernama klan Ozunu. Mika juga mengatakan kalau klan ninja Ozunu menerima bayaran sebesar 100 kg emas, dan itu merupakan jumlah bayaran yang tertinggi di kala itu. Ternyata fakta mengatakan kalau pembunuhan yang serupa pernah terjadi di Korea pada tahun 1895. Dan insiden di Korea itu bernama Elmi, yang dimana seorang permaisuri telah terbunuh. Diceritakan kalau kejadian itulah terungkap kalau klan ninja Ozunu telah mendapatkan bayaran sebesar 100 kg emas. Ternyata pembunuhan geng Yakuza diakibatkan oleh musuh dari geng Yakuza, yang kemungkinan besar mereka menyewa klan ninja Ozunu untuk menghabisi Yakuza. Mika juga menunjukkan kasus terakhir pembunuhan yang diduga dilakukan klan ninja Ozunu atas kematian Perdana Menteri Rusia yang bernama Zhukov, di mana Mika telah menyelidiki adanya transfer antar bank ke suatu bank di Shanghai dalam jumlah yang sangat besar, setara dengan 100 kg emas. Ternyata, klan ninja Ozunu memang ada keberadaannya dan merupakan ujung tombak dari semua pembunuhan yang terjadi selama ini dan masih belum terungkap. Klan Ozunu juga kerap melakukan penculikan anak di bawah umur untuk dilatih menjadi pembunuh bayaran. Namun, detektif Ryan sedikit tidak percaya apa yang dikatakan oleh Mika, karena ia menganggap itu hanya sebuah dongeng baginya. Meski Ryan tidak percaya pada Mika, tetapi dia siap membantunya untuk memecahkan masalah pembunuhan ini. Suatu hari, Ryan bertemu Mika di sebuah taman. Di sana, Ryan menemukan beberapa bukti atas kematian Perdana Menteri Rusia dari teman sesama detektif yang berada di Rusia. Menurut temannya Ryan yang berada di Rusia, pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang berlatar belakang oleh politik di negara Rusia dan dilakukan secara kuno ala ninja di negara Jepang. Dan Ryan mulai percaya dengan apa yang ia katakan tentang klan 9 Pasir Hitam. Di scene yang berbeda, diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Raijo sedang berada di tempat laundry. Di tempat tersebut ada seorang wanita yang meminta bantuannya padanya, dan secara tak diduga wanita itu langsung menyerang Raijo. Karena suara berisik, si penjaga laundry pun lalu mengeceknya, dan ia terkejut. Saat berada di apartemennya, Raijo mengeluarkan alat perang ninja, yang ternyata di sini Raijo merupakan seorang ninja dari klan 9. Seketika itu, ia teringat masa lalunya yang dimana dulu ia bergabung dengan klan 9 sejak masih kecil di bawah pimpinan yang bernama Ozunu. Bayangan masa lalu masih terbayang di benaknya. Ketika memasak mie, ia pun kembali teringat akan kehebatan Ozunu, yang mengembalikan luka sayatan yang terluka menjadi seperti biasa, dan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun.
Ojunu pun mengatakan seorang ninja harus mampu mengendalikan emosi di dalam dirinya. Bahkan ia mengatakan harus dapat mengendalikan darah yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Untuk memperoleh kekuatan itu, anak-anak di klan tersebut harus berlatih dengan keras. Raijo pun mengasah keterampilan seorang ninja di tempat apartemennya. Ia pun tidak pernah melupakan akan kerasnya latihan di klan Ojunu, yang dimana ia harus melupakan rasa sakit yang pernah ia alami. Dan peristiwa itulah akan selalu ia ingat, karena perhatian Kiriko ia mendapatkan perhatian yang selama ini ia tidak dapatkan dari seseorang. Saat di klan tersebut, Raijo pun dekat dengan anak gadis yang bernama Kiriko, dan Kiriko lah yang mengobati kaki Raijo yang mengalami luka cambuk. Bekas luka itu juga masih berbekas di kaki Raijo, membuktikan kerasnya hidup berada di klan Ojunu. Suatu hari, Mika berkunjung ke rumahnya Alexi Sabatin, yang merupakan korban dari kekejaman klan Ojunu, dan di sana ia disambut oleh seorang wanita. Ternyata ia adalah istrinya Alexi Sabatin. Di sana, Mika pun mengatakan maksud dan tujuan bertemu dengan istrinya Alexi Sabatin untuk memperoleh keterangan tentang kematian suaminya. Wanita itu mulai menceritakan tentang kematian suaminya 2 tahun yang lalu. Saat itu suaminya yang seorang detektif berusaha membongkar misteri kematian Perdana Menteri Jukor. Di sana kasusnya sangat menyita perhatian publik. Merasa dirinya terancam, Alexi pun memasang beberapa kamera di rumahnya. Dan ia pun memasang beberapa slot kunci di rumahnya juga, guna untuk berjaga-jaga kemungkinan ada yang tidak diinginkan terjadi pada keluarganya. Ia pun memasang beberapa lampu tambahan untuk menerangi rumahnya agar tidak kelihatan gelap di saat malam. Istri Alexi juga mengetahui ada seseorang pria yang menghampiri suaminya. Dan ketika ia telah bertemu dengan orang tersebut, terlihat jelas rasa ketakutan yang dialami suaminya itu. Benar saja, suatu malam suaminya ditemukan telah terbunuh di rumahnya. Dan sang istri juga memberikan beberapa berkas penting yang disimpan oleh suaminya. Saat berada di rumah, Mika pun mulai membuka berkas itu, dan ia mulai mempelajarinya. Dan ia juga menemukan beberapa fakta tentang keberadaan klan ninja Ojunu itu benar adanya, dan merupakan mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Mika pun mulai memutar rekaman video CCTV yang berada di rumah Alexi, dan ia juga melihat sosok Raijo yang tertangkap jelas oleh kamera. Keesokan harinya, saat Mika berada di kantor, ia pun ditemui oleh detektif yang bernama Jabransky. Di sana, sang detektif mengatakan ada hubungan apa dia dengan detektif Rian. Ternyata, Rian telah mengetahui kalau Jabransky telah menemui Mika di kantornya. Dan ia juga telah mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh Rian dan Mika. Rian juga menitip pesan kepada Mika untuk tetap berhati-hati dalam mengusut kasus seperti ini. Malam harinya, Mika membuka lagi berkas dari Alexi, dan ia juga menemukan fakta baru dari klan 9. Ia menemukan skrip asli dari seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Batita, yang dimana di dalam skrip tersebut mengatakan benar saja ternyata klan pernah singgah di berdiri lama tersebut beberapa ribu tahun yang lalu, dan itu pun bukan hanya sebuah dongeng saja, dan mereka menculik anak-anak untuk dijadikan mesin pembunuh. Saat yang bersamaan, Raijo pun terus mengasah keahliannya dalam bermain senjata ala ninjanya. Dan ia pun kembali mengingat pertarungan di klan 9 saat menghadapi Takeshi, musuh viralnya di klan tersebut. Raijo yang merintih kesakitan, ia dihampiri oleh Ojunu, dan ia malah kembali menerima pukulan Ojunu yang menambah luka di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Ojunu menemui Raijo di sebuah ruangan, dan ia sangat bangga melihat Raijo telah mengalahkan rasa sakitnya sendiri. Raijo pun mengasah kemampuannya dengan mata tertutup, di mana saat berada di klan Ojunu ia berlatih dengan mata tertutup selama 1 tahun. Dengan latihan tersebut, indera pendengaran dan penciuman Raijo lebih tajam. Saat di latihan, terlihat Kiriko memenangi pertarungan tersebut, dan ia diharuskan oleh Ojunu untuk menyayat leher lawannya. Akan tetapi permintaan Ojunu tidak bisa dipenuhi oleh Kiriko. Karena itu bertentangan dengan hati nuraninya Kiriko yang penuh dengan cinta kasih. Melihat kenyataan itu, Ojunu pun marah dan menyayat pipi Kiriko. Ia juga dikurung di suatu tempat.
untuk menjadi pembelajaran kepada anak didik Ojunu, harus mendengarkan perintah apa yang ia katakan. Suatu malam, saat keadaan hujan deras, Kiriko pun mencoba untuk lari dari klan Ojunu. Dan Raijo yang melihat Kiriko akan kabur dari klan tersebut mencoba mencegahnya. Dan ia memperingatkan kepada Kiriko kalau ia akan pasti tertangkap. Namun sangat disayangkan, pelarian Kiriko yang sia-sia, ia bisa ditangkap oleh para ninja dari klan Ojunu. Dan Kiriko juga dibawa kembali ke klan tersebut. Keesokan harinya, Kiriko pun diikat di tengah halaman. Dan Ojunu mengatakan kalau seseorang pengkhianat harus dibayar dengan nyawanya. Saat itu, Ojunu pun memberikan kesempatan kepada Takeshi untuk membunuh Kiriko karena ia telah berhasil menangkap Kiriko. Takeshi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia sudah membenci Raijo sejak lama. Takeshi juga mengetahui kalau Kiriko dekat dengan Raijo. Suatu malam, Raijo pun mendapatkan misi pertamanya untuk menjadi pembunuh bayaran. Di sana, Ojunu mengatakan ciri-ciri target yang akan dibunuh oleh Raijo kalau orang tersebut menggunakan jam tangan berwarna emas. Raijo pun menemui target yang akan dibunuhnya. Di sebuah toilet dengan langkah pasti, ia mulai menancapkan pisau kecil yang dibawa dan terjadi pertarungan. Di atas gedung, Raijo menunggu kedatangan Ojunu, pemimpin klan 9. Saat bertemu dengan Ojunu, ia berniat memberikan jam itu kepada Ojunu. Tetapi Ojunu menolaknya, dan ia menyuruhnya menyimpan jam itu sebagai kenang-kenangan darinya. Saat yang bersamaan, Ojunu meminta dirinya untuk membunuh gadis yang mencoba kabur dari klan. Dan sebagai pembuktian, kalau Raijo selalu setia pada klan 9. Jiwa Raijo pun menolak dan ia terbayang akan sosok Kiriko yang selalu hadir padanya. Dengan tak diduga, ia mencoba membunuh Ojunu dengan senjatanya. Akan tetapi, Ojunu hanya terluka di wajahnya. Terjadilah pertarungan Raijo dengan ninja yang lain. Dan pengkhianatan Raijo pun dimulai. Karena kalah jumlahnya, Raijo pun bisa dilumpuhkan. Dan ia pun terjatuh dari atas gedung ke sebuah kolam air yang disangka Raijo telah meninggal dunia. Mereka pun meninggalkan Raijo. Akan tetapi kenyataannya, Raijo pun masih hidup. Dan disinilah dimulainya kehidupan baru Raijo yang bebas dari klan 9. Ternyata kedatangan Raijo bertemu dengan Alexis Sabatin untuk melindungi dirinya dari serangan para ninja, tetapi ia gagal untuk melindunginya. Dan sekarang ia mengetahui kalau Mika adalah target dari pembunuhan klan 9. Ia pun harus melindunginya, dan ia telah mendapatkan alamat tinggal Mika. Di tempat lain, Rian pun menemui Mika, dan ia mengatakan kalau keadaannya semakin gawat. Karena di kantor mereka telah digeledah oleh agen lain yang mengira kalau Rian telah terlibat dari kasus pembunuhan ini. Saat Mika kembali ke rumahnya, ia pun mengatakan kalau komplek di rumahnya dalam perbaikan dan lampu di sekitarnya harus dimatikan. Mendengar itu, Mika pun menjadi paranoid, penuh dengan ketakutan. Apalagi ini sedang menghadapi kasus yang sangat rumit. Benar saja, saat Mika berada di rumahnya, ia merasa ada orang lain di dalamnya. Betapa terkejutnya saat ia mendapatkan pucuk surat dan di dalamnya hanya terdapat pasir hitam. Dengan secara tiba-tiba, dia pun diserang oleh seorang ninja. Akan tetapi, ia juga dilindungi oleh seorang ninja yang membuatnya kebingungan dengan apa yang terjadi. Saat ninja di salah satu mereka ada yang mati, ia mendapatkan pesan kalau akan ada lagi ninja yang akan datang pada dirinya. Akhirnya sang ninja pun menampakkan diri, dan ternyata ninja itu Raijo. Ternyata Mika mengetahui sosok Raijo dari rekaman CCTV sebelumnya. Dalam perjalanan, mereka pun tidak tahu harus pergi kemana. Raijo pun mengarahkan untuk mereka pergi sejauh mungkin untuk menghindari kejaran para ninja. Raijo mengatakan kalau para ninja dari klan 9 mempunyai indera penciuman yang lebih baik. Mereka ibaratkan dengan serigala yang siap menerkam musuhnya. Cerita itu membuat Mika semakin takut, dan Raijo berniat untuk menghancurkan klan Ojunu. Makanya ia melindungi Mika agar ia bisa masuk ke klan tersebut. Sampailah ke tempat yang Raijo tunjukkan. Dan di sana, Raijo meminta untuk Mika mandi. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan untuk menggunakan sabun
dengan alasan ia bisa tercium dari baunya oleh para ninja. Mika pun memutuskan untuk berhenti di telepon umum di pinggir jalan, dan ia menghubungi Ryan dan ia pun menceritakan awal pertemuannya dengan seorang ninja bernama Raijo. Sampailah mereka bertiga bertemu di suatu tempat. Saat itu, Raijo mencium keberadaan banyak orang di tempat itu. Tak lama kemudian, Raijo pun dilumpuhkan dengan tembakan listrik yang mengenai tubuhnya dan membuatnya tak berdaya. Akhirnya, Raijo menjadi tahanan Ryan dan para anak buahnya. Ternyata, Ryan mendapatkan perintah dari seseorang untuk menangkap Raijo. Dan Mika pun baru menyadari, ternyata benar semua ini ada dalangnya dari penguasa negara. Sebagai antisipasinya, Ryan pun memberikan alat pelacak kepada Mika, agar ia bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Mika berada di mana. Mika pun menemui Raijo, dan ia meminta maaf kalau kejadian ini tanpa sepengetahuan dirinya. Raijo pun bisa membaca detak jantungnya Mika, dan ia mengatakan kalau para ninja sebentar lagi akan sampai di tempat ini. Tiba-tiba lampu pun mati dan pertanda Mika mencoba untuk membebaskan Raijo, akan tetapi ia dihadang oleh petugas, dan ia pun tidak diberikan izin untuk Mika membebaskan Raijo. Dalam keadaan yang gelap gulita, terlihat para ninja yang berada di atas dinding, sudah siap untuk menyerang para polisi. Mika pun berhasil membebaskan Raijo dari tahanan. Saat itu juga para ninja sudah menguasai tempat itu. Saat itu, Raijo menyuruh Mika untuk mengambil mobil yang berada di atas gedung, karena keadaan yang tidak memungkinkan, dan mereka pun berencana untuk lari dari gedung tersebut. Raijo pun mencium keberadaan ninja di tempat itu, dan ia bersiap-siap dengan senjatanya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Karena merasa kalah jumlah, Raijo pun memutuskan untuk lari daripada harus melawan mereka satu persatu. Di tempat yang berbeda, di tempat parkiran mobil, Mika yang merasa takut diserang oleh para ninja, dan ia pun memutuskan untuk tancap gas meninggalkan tempat itu. Raijo terus berlari menghindari kejaran para ninja, meski dirinya menerima beberapa luka sabetan dari pedang para ninja. Raijo yang sudah tidak berdaya, datanglah Takeshi yang berniat akan membunuhnya. Namun tak disangka, Mika datang dengan tepat waktu, dan ia pun berhasil menyelamatkan Raijo dari Takeshi. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Raijo pun meminta agar Mika tetap tenang, dan ia meminta jangan membawanya ke rumah sakit. Ternyata Mika membawa Raijo ke sebuah oyo terdekat, dan ia pun membersihkan diri tanpa handuk. Dan Mika mencoba merokok untuk menghilangkan jejak keberadaan mereka. Saat itu Mika berterima kasih banyak atas bantuan Raijo, dan diam-diam Mika memasukkan alat ke tubuhnya Raijo. Di sisi lain, Ryan dan anak buahnya bisa melacak di mana keberadaan Mika dari sebuah alat pelacak. Segeralah mereka menuju ke tempat lokasi. Ternyata para ninja mengetahui keberadaan mereka, dan saat para ninja memasuki oyo tersebut, Mika lagi berada di luar dan Mika hanya menyaksikan para ninja itu beraksi. Benar saja, Raijo telah dibawa oleh para ninja. Dan itu adalah sebuah cara Mika untuk mengetahui keberadaan klan Ojunu, karena ia telah menyelipkan alat pelacak di tubuhnya Raijo. Saat di dalam mobil, Raijo pun mengobati luka tebasan dengan cara ninja. Benar saja, luka itu hilang dan tidak meninggalkan bekas luka. Tibalah Raijo di hadapan Ojunu, dan di sana Ojunu mengatakan kekecewaannya pada Raijo karena ia telah berkhianat pada dirinya dan keluarganya. Seperti biasa, seorang pengkhianat akan diikat di lapangan dan diberi sanksi yang berat, apalagi ini adalah pengkhianatan yang terbesar sepanjang klan 9 Pasir Hitam. Ojunu pun memberikan siksaan dengan menekan perutnya Raijo dengan keras, membuat Raijo berteriak kesakitan. Tak diduga, ia mengeluarkan alat pelacak di dalam tubuhnya yang disimpan oleh Mika. Dengan waktu yang bersamaan, para pasukan khusus yang dipimpin oleh Ryan mengepung tempat tersebut, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Mika pun berhasil membebaskan Raijo dari ikatan tali yang membelenggunya. Raijo pun langsung berlari masuk ke rumah klan Ojunu untuk menemukan Takeshi dan ketua pemimpin klan. Sementara pertarungan yang sengit terjadi antara ninja dengan pasukan khusus polisi.
Tibalah di ruangan Raijo bertemu dengan Takeshi dan dengan beberapa ninja lainnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Akhirnya Raijo pun bisa mengalahkan ninja yang lainnya. Dan ia bersiap menghadapi Takeshi. Raijo pun bisa membunuh Takeshi dengan mudah. Dan ia menemui Ojunu, pemimpin klan 9, untuk membuat perhitungan. Bertemulah ia dengan mantan guru. Dengan mudah, Ojunu berhasil melumpuhkan senjatanya milik Raijo. Terjadilah pertarungan di antara Ojunu dan Raijo. Karena kalah pengalaman, Raijo pun dibikin tak berdaya oleh Ojunu. Dengan keyakinan pada dirinya Raijo dan kemampuannya yang dimilikinya, ia mampu bangun dan melawan Ojunu. Raijo pun terdesak, datanglah Mika membantunya. Namun tiba-tiba Ojunu menghilang dan ia muncul dari arah belakangnya Mika. Dan ia menusuk Mika di bagian dadanya. Melihat Mika yang ditusuk, jiwa Raijo pun kosong dan ia mulai bisa menguasai emosinya. Ketika Ojunu menyerangnya dan ia bisa menghilang, lalu Raijo pun menyerang balik Ojunu dengan cara menghilang dan menyerang Ojunu dengan membabi buta. Dan Ojunu pun bisa dilumpuhkan oleh Raijo. Ternyata Mika masih hidup dan ia dibawa keluar oleh Raijo untuk mendapatkan pengobatan. Ternyata jantung Mika terletak di sebelah kanan dan membuat ia selamat dari kematiannya. Akhirnya klan 9 Pasir Hitam telah musnah di generasi Ojunu dan Raijo pun mendapatkan kedamaian setelah bisa membalaskan dendam atas kematian Kiriko. Ia pun mencoba menaiki bangunan yang dimana Kiriko yang dulu memanjat tembok itu untuk melarikan diri dari klan Ojunu. Dan film pun berakhir dengan diruntuhkannya klan 9 Pasir Hitam pimpinan Ojunu.